Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu tokoh dari dunia militer. Beliau merupakan satu-satunya penerbang Indonesia bahkan hingga hari ini yang pernah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat. Dia adalah Ignatius Dewanto. Ignatius Dewanto merupakan seorang kesatria Jawa yang lahir dari pasangan M. Marjaharjana dan Teresia Sutijem di daerah Kalasam, Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 1929. Toto, panggilan Dewanto waktu itu, merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Sebelum berkarir di TNI AU, Dewanto adalah anggota tentara pelajar yang bergabung dengan Kesatuan Selamat Riyadi. Usai gencatan senjata pada tahun 1948, Dewanto kemudian ditempatkan di Semarang, khusus bagian tentara pelajar yang mampu berbahasa Belanda. Ia menjadi penerjemah antara polisi militer Belanda dengan tentara Indonesia. Pada tanggal 25 Juli tahun 1950, lewat sebuah pengumuman dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada waktu itu, disiarkan bahwa Kepala Staf Angkatan Udara waktu itu sedang membutuhkan calon-calon penerbang muda. Lantas kemudian Dewanto mendaftar hingga akhirnya dia diterima. Dewanto sempat dikirim ke Transocean Airlines di Oakland Airport, California pada November 1950 untuk menjadi penerbang. Setelah lulus pada tahun 1954, Dewanto masuk ke Skadron Udara 3, tempat markasnya P-51 Mustang. Pada tanggal 18 Mei 1958 di Pangkalan Udara TNI AU Liang, Kabupaten Maluku Tengah, Kapten Ignatius Dewanto tengah bersiap di kokpit pesawat P-51 Mustang. Ia ditugaskan ke Manado untuk menyerang Pangkalan Udara Mapangget atau sekarang Bandara Samratulangi, yang kala itu Bandara Samratulangi dikuasai oleh Permesta melalui angkatan udaranya yaitu AURF. Dewanto kemudian mengarahkan pesawatnya menuju Ambon yang jaraknya memang tidak jauh dari Lanuliang. Ketika berada di atas Ambon, ia melihat kepulan asap mengepul dan puing-puing berserakan bertanda bahwa B-26 baru saja melakukan pengeboman di wilayah tersebut. Tak lama kemudian, dekat Pulau 3 di lepas Ambon, Dewanto melihat konvoi kapal perang Angkatan Laut Indonesia yang terdiri dari 2 kapal angkut dan 5 kapal pelindung penyapuran jauh. Dan tidak jauh dari konvoi ALRI, ia melihat sebuah pesawat B-26 Invader AURF menuju ke arah konvoi tersebut. Sebuah bom bahkan dilepaskan dari B-26 Invader yang kemudian hampir saja nyaris mengenai kapal konvoi dari ALRI. Dewanto segera memburu B-26 Invader tersebut dan beruntung bisa dapat berada tepat di belakangnya. Setelah berada di belakang pesawat B-26 milik AURF, ia menembakkan roketnya, namun serangan pertama dari Dewanto tersebut meleset. Tidak ingin kehilangan momentum dan kehilangan sasaran untuk kedua kalinya, kemudian ia menghujani B-26 Invader tersebut dengan senapan mesin 12,7 mm. B-26 Invader tersebut akhirnya tumbang, meninggalkan kobaran api dan asap tebal. Tak lama kemudian 2 buah parasut terlontar dari dalam pesawat. Namun keduanya berhasil ditangkap oleh personil ALRI yang mereka tembaki tadi. Setelah 2 orang pilot dari pesawat B-26 Invader berhasil ditangkap oleh prajurit ALRI, akhirnya diketahui bahwa 2 orang tersebut adalah Harry Rantung, sedangkan yang satu lagi bernama Ellen Pope. Harry Rantung merupakan kombatan dari Permesta, sedangkan Ellen Pope merupakan agen CIA yang juga merupakan mantan perwira tempur Amerika Serikat. Atas penangkapan Ellen Pope yang merupakan agen CIA-nya Amerika Serikat, kemudian Amerika Serikat malu di mata dunia karena ia ketahuan menyusupkan agennya kepada Indonesia. Usai menembak jatuh B-26 Invader yang dipiloti oleh Ellen Pope, agen CIA milik Amerika Serikat, kemudian Dewanto memutar balik pesawatnya untuk pulang. Saat dalam perjalanan pulang, Dewanto berpapasan dengan B-26 Invader lainnya yang diterbangkan oleh Connie
Seggris. Pertempuran udara tidak dapat dielakkan. Dogfight 1 lawan 1 berakhir seri tanpa ada pesawat yang jatuh, tetapi kedua pesawat itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Tertangkapnya Allen Pope ini sontak membuat peta pertempuran RI dengan Permesta berubah total. Kekuatan utama Permesta melalui angkatan udaranya yaitu AUREP terletak pada skadron tempur udaranya yang jelas-jelas didukung oleh Amerika Serikat. Pangkalan udara AUREP bukan hanya ada di Manado saja, tetapi juga pangkalan udara Clark di Filipina yang daya tempurnya bisa menjangkau Kalimantan, Ambon, bahkan Pulau Jawa. Apa yang dilakukan Ignatius Dewanto sangat sederhana saja. Dia menembak jatuh pesawat musuh dan tidak perlu heran karena Ignatius Dewanto merupakan penerbang terbaik dari TNI Angkatan Udara, lulusan Amerika pula. Akan tetapi, peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Ignatius Dewanto terhadap pesawat AUREP yang ternyata pilotnya merupakan agen dari CIA kemudian mengubah peta sejarah. Yang pertama, B-26 Invader AUREP itu adalah satu-satunya, bahkan hingga saat ini, pesawat milik Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh oleh seorang penerbang Angkatan Udara. Yang kedua, jatuhnya B-26 Invader AUREP kemudian membuat Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap Permesta, sehingga pemberontakan Permesta tidak lagi mendapatkan dukungan logistik, terutama dari segi awak pesawatnya. Yang ketiga, berkat jasa Ignatius Dewanto dan diplomasi brilian Soekarno, Indonesia kemudian berhasil memaksa Amerika Serikat agar bersikap netral dalam kasus Irian Barat dan mencabut embargo ekonomi dan juga alutsista termasuk suku cadang pesawat tempurnya kepada Indonesia. Sebagai langkah pertama, kemudian Soekarno mengimpor beras dari Amerika dengan pembayaran memakai rupiah. Eisenhower yang waktu itu menjadi presiden Amerika Serikat meminta pilotnya dikembalikan, namun tentu saja Soekarno bergeming, malah balik memakinya. Setelah John F. Kennedy naik kursi kepresidenan menggantikan Eisenhower, ia berusaha membujuk Soekarno dengan mengundangnya pelesirian ke Amerika. Tetapi Kennedy keburu meninggal karena ia ditembak. Lyndon Johnson yang menggantikan Kennedy semula berusaha mengingkari kesepakatan Kennedy sebelumnya dengan Soekarno. Akan tetapi, ia akhirnya harus membayar lebih mahal lagi atas keputusan yang ia ambil. Karena tidak tahan dengan desakan keluarga Allen Pope dan juga sorotan dari dunia internasional, akhirnya Presiden Lyndon Johnson lalu melakukan barter untuk membebaskan Allen Pope. Soekarno akhirnya mampu membuat 3 presiden Amerika Serikat harus menanggung malu untuk membujuknya dalam drama 4 tahun itu. Tidak seperti petinggi pemberontak lainnya yang harus melarikan diri ke luar negeri atau dihukum mati, tentara ex-Permesta masih diterima di tubuh TNI dengan pangkat diturunkan. Misalnya saja, Brigjen Kawilarang yang pangkatnya diturunkan menjadi kolonel. Nasib terbalik justru menimpa pilot pesawat tempur P-51 Mustang yang berhasil menembak jatuh B-26 Invader yang dipiloti oleh Allen Pope dan juga Harry Rantung, yaitu Kapten Penerbang Ignatius Dewanto. Perubahan politik kala itu setelah peristiwa G30S kemudian mengubah jalan hidupnya. Tanpa alasan yang jelas, Soeharto kemudian meminta Dewanto untuk mundur dari jabatannya sebagai perwira tinggi di TNI Angkatan Udara. Ketika peristiwa G30S itu terjadi, Dewanto menjabat sebagai Deputi Menteri Panglima Angkatan Udara merangkap Direktur Intelijen Angkatan Udara. Ignatius Dewanto lalu diberhentikan dengan hormat dari Dinas Kemiliteran terhitung tanggal 31 Mei tahun 1967. Sejak saat itu, Ignatius Dewanto menjadi pengangguran. Selepas dari dunia kemiliteran, untuk bertahan hidup, Ignatius Dewanto bahkan sempat menjadi supir truk. Sungguh ironis, seorang penerbang terbaik dari AURI, mantan Direktur Intelijen AURI, pemegang 16 tanda kehormatan dengan pangkat Komodor Udara tersebut, kini harus menjadi supir truk. Setelah sempat menjadi supir truk, Dewanto kemudian diterima bekerja sebagai pilot penerbang pesawat sipil di PT SMAC di Medan.
Pada tahun 1970, Dewanto menerbangkan pesawat PA-23 Aztec dari Medan ke Aceh. Naas bagi Dewanto, pesawat yang ia kemudikan jatuh karena mengalami kerusakan mesin. Sedangkan jenazah Ignatius Dewanto baru diketemukan 8 tahun kemudian pada tahun 1978. 20 tahun setelah Dewanto menembak jatuh pesawat pembom B-26 Invader yang dipiloti oleh Alan Pope, barulah negara memperlakukan sebagai pahlawan. Hormat bangga untuk almarhum Pak Dewanto. Terima kasih atas jasa-jasa besarnya yang telah mengharumkan nama Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.